Hai, assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan aplikasikan pola dasar yang udah kita buat kemarin ke pecah pola. Nah, kali ini pecah polanya adalah dress. Dress simple. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ceplak pola dasar yang udah kita buat kemarin. Nah, kita ceplak aja seperti ini, tinggal di garis-garis. Nah, biasanya aku mengaplikasikannya dari pola dasar itu ke koran ya untuk lebih hemat. Kertasnya bisa apa aja, kalau masih newbie ya bisa kertas sampul yang berwarna coklat itu. Eh, jadi lebih terang, lebih kelihatan. Kalau koran kan dia ada tulisannya. Nah, setelah itu kita tentukan nih panjang dressnya mau seberapa. Bisa diukur panjang dress dari pinggang ke bagian bawah atau dari bahu terendah ke bagian bawah sesuai yang diinginkan, mau tunik maupun gamis gitu ya. Nah, untuk menentukan membuat kupnat, kita hitung dulu berapa keliling pinggangnya. Kalau keliling pinggangnya 70, maka 70 dibagi 4 sebesar 17,5. Kemudian kita tambah untuk kupnat sebesar 3 cm, jadi 20,5 cm untuk ukuran pinggangnya, garis pinggangnya ya. Nah, untuk menentukan kupnat dari kanan ke kiri itu sebesar 7,5 cm. Nah, itu untuk menentukan garis tengahnya ya. Nah, untuk menentukan tinggi garis dari lingkar badan itu turun 2 cm. Baru kita tarik garis memanjang seperti ini. Nah, dari pinggang ke bawah itu sebesar 12 cm. Untuk besaran kupnat 3 cm, berarti 1,5 di bagian kiri dan 1,5 di bagian kanan. Baru kita tarik garis seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk lebar dressnya itu kita tentukan sendiri. Ini karena keterbatasan kertas, aku tambahin 5 cm aja dari ukuran pinggulnya. Nah, aku lupa untuk ukuran pinggul ya. Ukuran pinggul dari pinggang ke bawah itu turun 20 cm. Nah, dari 20 cm itu untuk menentukan garis pinggul adalah 1/4 keliling pinggul dibagi 4. Maaf ya teman-teman, aku lupa untuk menentukan keliling pinggulnya. Dan ini kita terangin aja garis yang udah kita ceplak tadi dari pola dasar. Nah, untuk kelonggaran lingkar ketiak itu bisa turun 1 sampai 1,5. Kalau ingin buat dressnya ngepas, tidak perlu untuk diturunkan lagi. Tapi kalau ingin longgar, seperti kita ingin membuat gamis gitu ya, kan lebih enak dia longgar. Jadi bisa turun bagian ketiaknya sebesar 1 sampai 1,5 di gambaran belakang.
Gambaran belakang sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk pola gambaran pecah polanya untuk dress gambaran depan. Prosesnya masih sama, kita ceplak lagi pola dasar bagian depan ke media yang baru. Dan untuk menentukan panjang dressnya, kita ukur dari panjang dress dari pinggang ke bawah atau dari bahu terendah ke bawah di pola bagian belakang. Dan ini sama untuk menentukan keliling pinggangnya ya, misalnya pinggangnya tadi 7 yang kita oh ini aku mempertegas keliling badannya dulu. Nah sekarang bagian pinggang ini tarik garis lurus ya, karena pola dasar bagian depan kan dia agak meruncing ke depan karena ditambah 3 cm. Nah kita luruskan aja. Kemudian kita ukur sisi bagian belakang, gambaran belakang, lalu kita samakan dari pinggang itu. Nah, dapat selisih dia. Kemudian kita kasih kupnat samping ya. Kasih kupnat samping sebesar 3 cm. Kemudian untuk menentukan kupnatnya itu turun 8 cm. 8 cm itu 1,5 di bagian atas dan 1,5 di bagian bawah. Lalu untuk pinggangnya tadi sebesar 20,5. Nah ini kita tentukan 20,5 sudah termasuk kupnat. Berarti di pola bagian depan itu ada 2 kupnat ya. Ada samping dan ada di tengah. Aku pertegas lagi garis-garis dari pola dasar tadi ya, biar supaya kelihatan bentuk pola dasarnya. Nah, untuk membuat pola dasar ini supaya terekam di ingatan itu tidak hanya sekali atau 2 kali buatnya ya, tapi harus sering dipraktekkan sehingga bisa paham. Pola sisi panjang sisi bagian depan itu sama dengan panjang sisi bagian belakang. Untuk menentukan garis kupnatnya ya sama dari tengah ke kanan itu 7,5 cm, dari pinggang ke bawah itu masih sama 12 cm. Nah, untuk menentukan tingginya kupnat dari pinggang ke atas itu adalah dari tinggi dada. Ya, dari tinggi dada
berapa, ini aku lupa untuk nandanya. Jadi tinggi dadanya itu 17 cm. Tinggi dada 17 cm. Nah, dari 17 itu adalah batas menentukan kupnat yang di tengah ya. Kemudian yang untuk kupnat samping itu seperti ini ya jadinya. Nah, udah selesai untuk pecah pola dress bagian depan dan belakang. Lagi-lagi teman aku lupa untuk menentukan keliling panggulnya ya. Nah, untuk membuat pola lengan, kita ukur seperti ini ya. Jadi dari pola belakang atau pola depan, ini aku ulangi lagi. Misalnya pola depannya ini ya, aku ukur. Lalu nyambung ke bagian belakangnya. Jadi itu ya sebesar 40 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita buat garis lurus. Nah, kita untuk tentukan titik puncaknya, titik puncak dari lengan itu, ya misalkannya ini titiknya A ke titik C, itu adalah pertama, ya titik C itu 11 cm. Lalu dari A ke titik B, ini mau kita buat, itu adalah keliling tadi ya, keliling lingkar lengan depan dan belakang itu 20. Nah, jadi 20 cm. Ke kiri 20 cm, ke kanan. Setelah itu kita tarik garis segitiga. Nah, dari garis segitiga itu kita bagi menjadi 3 titik. Nah, untuk menarik garis ya, yang bagian belakang dan bagian depan itu berbeda. Jadi untuk bagian belakang itu dia naik 2,5 cm dan turun 0,5 cm. Sedangkan untuk bagian depan dia naik 2 cm dan turun 1 cm. Untuk panjang tangan, ya panjang tangan sesuai dengan keinginan, bisa sampai pergelangan tangan atau hanya sesuai baju ya, sesuai pecah pola yang diinginkan. Ini karena kertasnya lagi-lagi terbatas, jadi aku nggak pakai patokan panjang lengan. Ini sepertinya sekitar 40 cm gitu panjangnya. Nah, kalau ingin untuk menentukan besarnya lebar tangan juga sesuai keinginan. Ini kalau misalkannya lebar tangannya ingin besar, ya lebar gitu, atau yang ukuran ngepas sesuai dengan keinginan juga, bisa dikecilkan lagi. Jadi kita tinggal tarik lurus dari sisi lengan atas ke bawah. Jadi dari samping itu termasuk 0,5 cm. Nah, ini ya
teman-teman udah selesai pecah pola untuk dress. Semoga bisa dipahami atau bisa lihat lagi beberapa kali video ini sambil dipraktekkan gitu ya. Kalau misalkannya ada pertanyaan bisa komen di bawah dan see ya.